Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar mata pembelajaran Bapak yaitu bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kita bakal berdoa dulu ya sebelum mulai belajarnya supaya belajarnya menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman, Bapak mau nanya dulu nih, hari ini ada yang nggak masuk ya? Apa masuk semua? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya, alhamdulillah, berarti anak-anak sehat semua hari ini. Oke, boleh langsung aja dikeluarin nih buku bahasa Indonesianya dan buka halaman 6. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah, Pak. Oke, jadi di situ ada teks yang judulnya tak muat lagi. Nanti kita bakal baca bareng-bareng ya, dan nanti boleh anak-anak bacanya bergiliran, dan nanti kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kita baca dulu bareng-bareng ya. Boleh nih, siapa yang mau baca pertama? Boleh saya, Pak. Oke, boleh Raka, silakan. Oke. Cerita tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas yang membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Diki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya. Begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah memakainya lagi. Jawab Kiki Wingi. Oke, cukup. Silakan lanjut. Selanjutnya, tidak pernah aku pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus memakai diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lalu Lala berusaha menggaruk punggungnya. Oke, cukup. Lanjut ya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam dengan sedih. Dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja, akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia pakai terus. Oke, cukup. Lanjut. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Oke, bagus anak-anak. Jadi setelah kita membaca bersama-sama dari teks di atas, kita bakal berdiskusi ya. Dan nanti kalau misalkan anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan di bawahnya, silakan angkat tangan ya. Tapi sebelum itu Bapak dulu nih yang bakal jawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, sampaikan kembali cerita tak muat lagi. Oke, jadi dalam teks itu ada hubungan adik kakak antara kakak yaitu Lala dan Kiki sebagai adiknya.
waktu itu Lala selaku kakaknya pulang sekolah dan disambut oleh adiknya yang bernama Kiki dengan membawakan segelas air nih. Terus kemudian Lala ternyata terkejut bahwasannya baju yang dipakainya itu digunakan oleh adiknya Kiki. Ternyata baju yang dipakai oleh Kiki adalah baju favoritnya yang berwarna biru polkadot. Lala yang melihat itu tuh marah nih anak-anak, terus meminta pada adiknya untuk ganti dan melepasnya. Kemudian setelah itu Lala mengenakan sendiri baju kesukaannya itu, dan ternyata baju sudah kecil dan ternyata sudah terasa gatal, sudah terasa sempit, dan hingga akhirnya ketika dipaksakan baju itu sobek. Akhirnya karena mengetahui itu Lala jadi sadar nih bahwasannya baju sudah tidak muat lagi. Akhirnya dia memberikan baju itu kepada adiknya ke Kiki, dan Lala juga meminta kepada Kiki untuk meminta ibu untuk menjahit supaya baju itu dapat digunakan lagi dan memberikan baju itu kepada Kiki. Kiki yang mengetahui hal itu terus senang karena ia mendapatkan baju favorit kakaknya. Jadi anak-anak sudah paham kan? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nanti anak-anak yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Oke, nomor 2. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, boleh, silakan. Lala itu kesal kepada Kiki itu karena Kiki memakai baju favorit Lala, yang dimana baju favorit itu hadiah dari pamannya pas Lala ulang tahun. Nah, Lala itu menganggap bahwa baju itu tuh masih milik si Lala dan tidak boleh dipakai sama siapapun. Begitu, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan anak-anak. Oke, jadi betul ya. Lala kesal kepada Kiki karena merasa baju favoritnya itu digunakan oleh Kiki, dan merasa juga bahwasannya baju itu masih baju miliknya dan tidak boleh digunakan tanpa izin gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan nomor 3. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Oke, boleh, silahkan. Lala mengetahui bajunya tidak muat lagi karena saat ia mencoba, ia merasa gerah dan sulit bernapas. Terus dia merasa juga kulitnya gatal. Pas digaruk, bajunya sobek. Waduh, betul, tepuk tangan. Jadi benar ya teman-teman. Jadi Lala tahu bahwasanya baju itu tidak muat karena kenapa? Karena baju sudah dipakai sudah sempit, terus sudah masa gatal-gatal, dan yang paling penting di situ ketika baju digunakan itu sudah sobek. Jadi kalau misalkan anak-anak di rumah ada baju yang kalau misalkan sudah ada tanda-tanda kekecilan, sudah gatal dan sudah kalau dipakai sudah sampai sobek, itu artinya bajunya sudah tidak muat lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa yang kemudian dilakukan Lala terhadap baju itu? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Oke, boleh, silakan. Yang dilakukan Lala itu meminta tolong kepada ibunya untuk menjahitnya. Kemudian jika sudah dijahit, Lala memberikan baju itu kepada adiknya, yaitu Kiki. Oke, betul, tepuk tangan. Benar ya, jadi Lala itu memberikan bajunya kepada Kiki dan nanti diminta untuk dijahit oleh ibunya supaya baju itu bisa digunakan lagi. Oke, pertanyaan terakhir nih, nomor 5. Bagaimana perasaan Kiki di awal, di tengah, dan di akhir cerita? Siapa yang mau jawab? Oh, Raka, semangat nih, boleh. Oke. Nomor Di awal 5. cerita itu Kiki perasaannya baik hati dan peduli karena ia ingin membantu kakaknya yang baru pulang sekolah dengan memberikan segelas air dingin. Namun ia juga bingung kenapa kakaknya marah karena menurutnya itu ibunya udah memberikan bajunya untuk si Kiki. Nah, di tengah cerita Kiki merasa sedih dan mengalah saat Lala memintanya melepas baju tersebut. Di akhir cerita Kiki merasa sangat senang dan bersyukur ketika akhirnya kakaknya memberikan baju tersebut untuknya. Oke, bagus, tepuk tangan semuanya buat semuanya. Ya betul anak-anak, jadi Kiki ini Lala ini marah kepada adiknya karena baju dipakai. Kemudian Lala mencoba sendiri dan ternyata sudah tidak muat, hingga akhirnya memberikan baju itu untuk Kiki. Jadi pembelajaran anak-anak. Jadi kalau semisal anak-anak punya baju di rumah, terus kemudian anak-anak pakai dan ternyata sudah sempit, sudah gatal, dan sudah sobek, itu artinya bajunya sudah tidak muat. Alangkah lebih baiknya dikasih ke orang-orang yang membutuhkan seperti panti asuhan, atau ketika anak-anaknya adik punya saudara itu boleh dikasih ya, apabila bajunya masih layak. Oke anak-anak, Bapak rasa karena anak-anak sudah paham belajar hari ini dan sudah mengerti isi pembelajaran pada hari ini, untuk itu Bapak pamit anak-anak
untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.